يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام وليالي بمزايا وفضائل بعضهم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Dan di pagi ini kita juga merasakan betapa besarnya pertolongan Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Padahal dosa demi dosa sering kita lakukan, perintah Allah sering kita tinggalkan. Akan tetapi di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dan di masjid yang penuh berkah ini, Allah masih berkenan memberikan nikmat sehat kepada kita. Allah masih mau memberikan kesempatan kesehatan kepada kita, sehingga di tempat yang mulia ini kita bisa berkumpul melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Maka tiada sifat dan sikap yang pantas yang kita haturkan kepada Allah kecuali berusaha bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga hadirnya kita di dalam masjid yang penuh barakah ini menjadi wasilah
agar akhir hayat kelak kita benar-benar dijadikan Allah menjadi seorang hamba yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah atau disebut hari raya kurban ini, ada sebuah kisah keluarga yang sangat mulia dan istimewa. Sampai kisah tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Hal tersebut mengisyarahkan kepada kita bahwa ada pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil melalui kisah tersebut. Tidak lain kisah yang telah diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak lain adalah kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah Nabiullah Ibrahim, Allah ingin menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun keberkahan dan keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Dan jikalau kita berbicara tentang keluarga, berarti kita akan berbicara unsur terpenting yang ada di dalamnya tidak lain adalah seorang anak. Dalam kisah tersebut, seorang anak diperankan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim adalah sosok kepala keluarga yang sukses dalam membangun sebuah keluarga, sehingga beliau mampu mencetak seorang anak yang soleh kepada orang tua, taat kepada orang tua, dan taat terhadap perintah-perintah Allah. Apakah hanya itu? Tidak. Hasil jerih payah Nabiullah Ibrahim, beliau mampu mencetak keturunan yang sangat mulia dari jalur nasab Nabiullah Ismail alaihissalam. Siapakah beliau? Tidak lain adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melihat kesuksesan Nabiullah Ibrahim membangun rumah tangga, pasti di dalam hati kita mempunyai keinginan yang sangat besar untuk mempunyai seorang anak dan keluarga yang sukses, keluarga yang berkah, dan keluarga yang selamat dunia sampai akhirat. Akan tetapi ketahuilah, di balik kesuksesan Nabiullah Ibrahim ada ujian yang sangat besar yang dialaminya. Akan tetapi ujian yang sangat besar tersebut ada sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua mengambilnya. Maka di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, marilah kita semua bersama-sama untuk memahami ujian-ujian Nabiullah Ibrahim, agar kita semua mampu mengambil hikmah atau pelajaran yang ada di dalam ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian yang pertama yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim adalah Nabi Ibrahim diuji Allah lewat ayahnya yang tidak beriman kepada Allah. Melihat ayahnya yang tidak beriman, Nabiullah Ibrahim berusaha untuk menyadarkan hati ayahnya. Nabiullah Ibrahim berkata, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Wahai ayahku tercinta, aku telah melihat kesesatan yang nyata yang engkau lakukan, wahai ayahku. Kembalilah ke jalan yang benar-benar diridhai oleh Tuhanku, wahai ayahku. Kalau engkau tidak kembali ke jalan yang benar, Allah pasti murka terhadap kehidupanmu, wahai ayahku tercinta. Ketika sang ayah mendengar perkataan Nabiullah Ibrahim, apa jawaban sang ayah?
Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, ketika kamu tidak berhenti menjelekkan Tuhanku, maka aku tidak segan-segan untuk membunuhmu. Ketika kamu tidak berhenti mengolok-olok Tuhanku, ketahuilah wahai Ibrahim, kamu tidak kuanggap lagi sebagai seorang anak, dan tinggalkan kehidupan dari keluarga ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ayah Nabiullah Ibrahim berkata sangat kasar, apakah Nabiullah Ibrahim marah kepada sang ayah? Tidak. Nabiullah Ibrahim berkata, qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wahai ayahku, semoga keselamatan selalu ada pada dirimu. Wahai ayahku, pastinya aku tidak lelah untuk selalu mendoakanmu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat kisah di atas, pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil adalah tawadhu'nya seorang anak kepada orang tua dalam kondisi apapun hukumnya wajib. Ketika orang tua berkata kasar, ketika orang tua melakukan kejelekan, ataupun orang tua memerintahkan melakukan kejelekan, kita sebagai seorang anak tetap wajib untuk menghormatinya. Apalagi perintah orang tua berhubungan dengan kebaikan, kemaslahatan dunia sampai akhirat. Maka di tempat yang mulia ini, mungkin pagi tadi kita berbicara kasar kepada ayah dan ibu kita. Mungkin kemarin kita membentak orang tua kita. Mungkin kemarin kita membuat sedih ayah ibu kita. Marilah di tempat yang mulia ini kita berdoa, bertaubat kepada Allah agar benar-benar kita semua dijauhkan dari golongan seorang anak yang durhaka kepada orang tua dan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ingatlah kesuksesan seorang anak, kesuksesan yang hari ini kita rasakan, kekayaan yang hari ini kita miliki, jabatan yang hari ini kita duduki, tidak lain adalah berkat jasa ayah dan ibu kita. Ketika kita berbicara orang yang paling berjasa di dunia, tidak lain beliau adalah ayah dan ibu kita. Ketika kita berbicara orang yang paling besar pengorbanannya, tidak lain adalah ayah dan ibu kita. Setiap sujud ayah dan ibu kita, beliau selalu menyelipkan doa kesuksesan untuk seorang anak. Ketika seorang ayah dan ibu melihat anaknya yang sedang lagi sakit, pasti beliau selalu berdoa kepada Allah, ya Rabb, aku ridho ya Rabb, jikalau sakit yang diderita anakku engkau pindah kepada diriku. Aku ridho ya Rabb, aku ingin anakku sehat seperti halnya anak-anak yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahai umat Nabi Muhammad yang hadir di dalam masjid yang barakah ini, jangan sekali-kali kita berani membuat sedih ayah dan ibu kita. Sudahkah kita membalas jasa beliau berdua? Sudahkah kita membahagiakan beliau berdua? Jangan sampai kita baru meneteskan air mata kesedihan ketika kita melihat jasad ayah dan ibu kita terbujur kaku di depan kita. Jangan sampai kita baru
pengorbanan ayah dan ibu kita ketika kita melihat jasad orang tua kita telah terbungkus kain kafan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka suksesnya seorang anak tergantung bagaimana anak tersebut menghormati ayah dan ibunya. Dan jangan mencari surga di luar rumah sebelum kita mendapatkan surga yang ada di dalam rumah. Tidak lain adalah surga dari ayah dan ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian yang kedua yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah terhadap putra yang sangat dicintainya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabiullah Ibrahim telah tumbuh dewasa, Nabiullah Ibrahim mendapatkan ujian, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tercinta, ketahuilah ayahmu bermimpi dan mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Wahai anakku, apa pendapatmu tentang perintah yang diterima ayahmu ini? Nabiullah Ismail langsung menjawab, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, segera lakukanlah perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau tunda lagi wahai ayahku. Insyaallah engkau pasti akan mendapati keluarga dan seorang anak yang penuh dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah tersebut, ketika Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih Nabiullah Ismail, Nabiullah Ismail berkata kepada sang ayah, wahai ayahku, sebelum engkau menyembelih aku, izinkanlah aku meminta 3 hal. Apa itu wahai anak tercintaku? Yang pertama, ayahku, tolong kencangkan ikatannya agar aku tidak memberontak ketika aku merasa sakitnya engkau sembelih wahai ayahku. Dan yang kedua, tolong tajamkan pisaunya wahai ayahku agar aku tidak merasa sakit. Aku khawatir wahai ayahku, ketika aku merasa sakitnya engkau sembelih, keluar perkataan yang sampai menyakitkan jiwamu dan menyakitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permintaan yang ketiga adalah, wahai ayahku, tolong berikan jubahku ini kepada ibu tercinta. Jubah tersebut sebagai bukti bahwa aku adalah seorang anak yang mampu taat kepada orang tua, mampu membahagiakan orang tua, dan aku seorang anak yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah di atas kita bisa menyimpulkan betapa solehnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Bayangkan jikalau Nabiullah Ismail, akhlak Nabiullah Ismail berada di akhlak anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa bahagianya seorang ayah dan ibu ketika mempunyai seorang anak yang benar-benar mempunyai akhlak seperti halnya akhlaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahai seorang anak, ingatlah ketika kita lahir di dunia,
Ayah ibu kita sangat bahagia sampai beliau meneteskan air mata kebahagiaan. Maka ketika hari ini kita tumbuh dewasa, ketika hari ini kita merasa sukses, jangan sesekali kita balas air mata kebahagiaan tersebut dengan air mata kesedihan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inti dari khutbah ini adalah satu, ketika kita ingin mempunyai seorang anak yang soleh dan solehah, maka tergantung perilaku kita kepada orang tua kita. Kedua, kesuksesan kita tergantung dari bagaimana kita membahagiakan dan memuliakan ayah dan ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di tempat yang mulia ini, marilah kita semua berdoa dan bertaubat kepada Allah. Mungkin kita belum bisa membahagiakan beliau, akan tetapi beliau telah tiada di sisi kita. Mungkin kita pernah membuat mereka sedih karena rindu dengan kehadiran kita. Mungkin kita pernah membentak atau berbicara yang sangat kasar dengan ayah ibu kita. Maka di tempat yang mulia ini, marilah kita menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita sambil sembari membayangkan wajah mulia ayah ibu kita. Bayangkan tangan mulia ayah ibu kita. Bayangkan kasih sayang ayah ibu kita ketika kita masih kecil. Bayangkan senyum manis ayah dan ibu kita. Sekali lagi, di tempat yang mulia ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memejamkan mata kita sejenak, dan memberikan hadiah bacaan surah Al-Fatihah di dalam hati yang paling dalam. Semoga dengan Al-Fatihah tadi benar-benar diridhoi oleh Allah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita ataupun yang hari ini masih sehat. Marilah kita menundukkan kepala kita dan memejamkan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Semoga hadiah Fatihah tadi benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir semoga ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang anak yang mampu birrul walidain dan mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر آخر كلام اهدنا الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saksi này